Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil qudwatil hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hamba-hamba Allah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis khas channel untuk senantiasa mensyukuri dan terus mensyukuri, menyempurnakan syukur dan puji kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Seperti halnya Allah terus menyempurnakan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita di pagi ini, hidangan yang tiada terhingga luar biasa kita peroleh. Hidangan yang terkait dengan pertama, secara fisik kita bisa menghirup udara melalui hidung yang begitu jernih bersih, oksigen yang sangat-sangat segar setelah terjadi proses asimilasi yang luar biasa sepanjang malam. Siapa yang menciptakan dan melakukan itu semuanya kalau bukan Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta, penguasa dan maha mengatur alam semesta ini. Kemudian hidangan spiritual yang tiada terhingga, mulai daripada tahajud, kemudian sholat qobliyah sebelum subuh yang memiliki nilai lebih baik daripada dunia dan seisinya, sering disampaikan sekedar untuk reminding, mengingatkan betapa kita penting sekali menghayati nilai-nilai seperti ini yang sering hilang dan terlupakan oleh kita. Kemudian sesudah itu sholat subuh berjamaah yang memiliki nilai seperti kita melakukan qiyamul lail, bangun malam untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala semalam suntuk, dilanjut dengan membaca ma'furat. Dan kita mencoba untuk belajar 1, 2, 3 ayat yang ternyata dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam derajat hadis ini yang jelas tidak sampai pada tingkat maudhu, tetapi dia memberi informasi dan menginspirasi sekaligus kepada kita bahwa siapa yang mempelajari siapa yang mempelajari satu ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari seperti ini, maka itu seperti sholat 100 rakaat. Sementara siapa yang mengajarkan satu ilmu di pagi hari seperti ini, diamalkan atau belum diamalkan, itu seperti sholat 1000 rakaat. Wallahu alam. Yang jelas ini informasi yang sangat inspiratif, sahih atau tidaknya. Yang jelas bagi Allah bisa lebih daripada nilai itu dalam mengapresiasi kehidupan manusia. Begitulah Rasulnya Muhammad SAW senantiasa memberi inspirasi kepada kita melalui informasi-informasi yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan alam semesta yang maha menjaga kita setiap kesempatan. Termasuk di pagi hari ini kita dijaga dengan ma'furat, dengan doa-doa yang langsung terhubung kepadanya. Dari sekian doa dan kita baca dalam zikir, terutama zikir yang bersumber dari wirid Al-Quranul Karim, sudah sedikit kita renungkan. Tidak banyak, walaupun itu kita hitung sampai 10 menit, mungkin 20 menit, belum seberapa kita menyelami apa yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Suratul Fatihah, alhamdulillah dengan izin Allah kita coba renungkan sejenak. Kemudian kita juga dalam 2 atau 3 episode mencoba merenungkan atau mentadaburkan suratul Baqarah, awal-awal surat Baqarah. Dan saat ini kita mencoba untuk masuk pada suratul Baqarah ayat 255, yaitu ayat yang dikenal dengan ayatul kursi, ayat al-kursi, yang kadang-kadang suka ada banyolan di masyarakat kalau mendekati pemilu segala macam atau pilkada. Ayat kursi luar biasa dibaca di mana-mana. Kalau sudah dapat kursinya, ayatnya ketinggalan. Mudah-mudahan pagi ini tidak seperti itu, hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Ayatul kursi memiliki ketahanan yang luar biasa untuk mempertahankan sekaligus memproteksi diri orang yang membacanya
dengan kehendak dan tentu saja izin Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi dari setan yang terkutuk dan seluruh kejahatan yang dilahirkan olehnya. Dalam satu kisah yang menarik, ketika salah seorang sahabat ditugasi untuk menjaga sebuah gudang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya adalah Abu Hurairah. Dia pun boleh dikatakan dalam bahasa kita, mungkin bahasa di masyarakat kita dengan istilah siskamling, sistem keamanan lingkungan. Dia menekuni sistem waktu itu yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama untuk menjaga gudang di malam hari. Dan Abu Hurairah pun dengan sangat-sangat penuh tanggung jawab menjaga gudang itu, sampai ketika ada seseorang yang menyelinap, kemudian Abu Hurairah menangkapnya dan dia akan melaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak serta merta kemudian ketika ada yang jahat seperti itu, ada yang maling menyelinap, langsung dipukul sama dia, tidak. Tapi dia hanya punya tugas untuk bagaimana menjaga. Dan ketika ada orang yang mau melakukan semacam tindakan kejahatan, maka dia hanya punya tanggung jawab untuk menangkapnya, terus melaporkan kepada Rasulullah SAW, dan beliau tercintalah yang nanti akan memproses kesalahan orang tersebut. Begitulah etika seorang prajurit di dalam kehidupan propetik bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam yang kita cintai ini. Kemudian orang tersebut ketika mau dilaporkan pada Nabi, dia dengan sangat-sangat mengiba, dia mengatakan, tolong lepaskan saya tidak akan kembali lagi. Kemudian dia pun dengan sangat jujurnya Abu Hurairah dan percaya kepada orang tersebut, melepaskannya. Kemudian dilaporkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi harinya, mungkin di waktu subuh seperti ini. Maka Nabi pun mengatakan, Sayaud, dia akan kembali. Subhanallah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ada inspirasi yang berharga, bagaimana seorang Nabi Allah selalu mengingatkan kewaspadaan untuk masa yang akan datang, antisipasi kewaspadaan untuk sesuatu yang mungkin terjadi lagi kalau dia kembali lagi. Sekaligus ini tanda kenabian, dan pelajaran berharga buat kita adalah fiqhut tawaqu, sebuah pemahaman tentang antisipasi, begitu istilah di dalam dakwahnya. Saudara-saudara sekalian, kemudian ternyata di malam hari orang tersebut datang kembali. Lagi-lagi dia mengiba untuk dilepaskan. Maka Abu Hurairah masih mempercayai untuk yang kedua kali. Diberi kesempatan untuk yang kedua kali untuk dilepaskan. Akhirnya dilepaskan. Dilaporkan kepada Nabi SAW di pagi harinya. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan, Sayaud, dia akan kembali lagi, wahai Abu Hurairah. Dan ternyata di malam hari ketiga dia menjaga gudang tersebut, Abu Hurairah pun kedatangan kembali orang tadi, atau sosok yang akan mengambil harta atau kekayaan itu. Dan Abu Hurairah kembali menangkapnya, dan pada saat menangkap dia mengiba kembali, dan Abu Hurairah tidak melepaskannya sampai dia berkata seperti ini, saya tidak akan kembali lagi ketika engkau membaca ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Ada sesuatu yang baru. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian menangkap benar atau tidak ini orang. Tapi dia kemudian percaya dengan kalimat yang baru itu, dan akhirnya dilepaskan. Pagi harinya kembali dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, Sadaqal kadzub atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Benar si pendusta itu. Kali ini si pendusta itu benar. Saudara-saudara sekalian, kalimat singkat peristiwa yang menginspirasi bahwa kebenaran boleh jadi dari orang yang juga biasa melakukan kebohongan. Oleh karena itu kadang ada ungkapan yang mengatakan, undur maqal wala tandur mangqala. Dalam konteks ini, lihat apa yang dikatakan. Jangan dilihat siapa yang mengatakan. Itu satu objektivitas dalam kita beretika, mempelajari sebuah informasi. Penting sekali, yang namanya kebenaran lahir dari siapa saja, keluar dari mulut siapapun. Kita sebagai penerimanya
punya kewajiban untuk tetap mempercayai dan kemudian mengamalkannya, sekalipun dia yang mengatakan tidak mengamalkannya. Sementara buat yang mengatakannya, katakanlah seorang mad'u yang didakwahi, apapun yang dikatakan oleh dai, kiai, ustadz yang ada di mimbar, walaupun kita melihat mungkin, semoga Allah melindungi, ada di antara yang mengatakan itu dari kalangan ustadz kiai berbeda dengan apa yang dilakukan, tetap berpegang kepada kebenaran yang diucapkannya merupakan satu keharusan. Sementara sekali lagi untuk dai-nya, seorang yang mengatakan kebenaran itu, dia tanggung jawab yang begitu besar untuk senantiasa komitmen dengan apa yang dikatakannya, sehingga diancam oleh Allah dengan ungkapan kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar kebencian Allah Subhanahu wa taala dan kemarahannya kepada siapapun yang berkata sementara dia tidak melakukannya. Tentu saja ini juga dalam fikih, pemahaman terhadap ayat, terhadap kasus seperti ini begitu perlu rincian, tidak letterlek begitu saja. Kan ada hadis yang mengatakan man dalla ala khairin kafa'ili, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka seperti orang yang melakukannya. Sebatas itu saja Rasulullah SAW menyatakan betapa berharganya orang yang menyampaikan kebaikan lewat nge-YouTube ini. Hamba-hamba Allah, kita bisa memberikan semacam petunjuk-petunjuk kebaikan, menginspirasi kebaikan-kebaikan itu, sementara kita berproses untuk terus membenahi dan memperbaiki diri seperti yang kita sampaikan dan kita amalkan. Sebagaimana mari kita lakukan, saya lakukan pada kesempatan ini. Saya berani berbicara dengan saudara-saudaraku sekalian, guys, teman, semuanya, semua dalam rangka kita berbenah diri secara bersama-sama. Kalau menunggu kapan saya bisa hebat bersih, saya ingin hebat dulu, saya ingin jadi orang paling bertakwa dulu, saya ingin jadi orang yang mampu menjalankan dulu seluruh Quran, baru saya akan berdakwah. Kapan kita akan bisa melakukan itu? Disitulah proses bagaimana kita menjadi orang yang beriman. Bagaimana kita berproses menjadi orang yang bertakwa. Karena tidak ada yang bisa mengetahui tingkat keimanan kita. Dan ketakwaan kita sampai pada standar yang sudah ditetapkan Allah. Tentu selain Allah Subhanahu wa taala enggak ada. Kita hanya terus mengikuti sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Hamba-hamba Allah kembali kepada kisah tadi. Shadaqal kadzdzub. Si pendusta ini benar. Hikmahnya begitu banyak menginspirasi kita bahwa menerima kebenaran merupakan sebuah keniscayaan dari siapapun. Sementara yang mengatakan tentunya berusaha untuk menjadi suri tauladan. Dan yang terbaik kita tentu saja akan sangat-sangat lebih efektif bahkan efisien sampai kepada tingkat kegunaan dan sasaran yang sesungguhnya manakala kita menerima suatu informasi dan kebenaran dari orang yang tengah melakukannya. Dan itu terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya serta para pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini, yaitu para ulama. Mereka sebelum berkata berusaha untuk mengamalkannya terlebih dahulu supaya itu menjadi sebuah kenyataan. Disitulah konsistensi dan keistiqomahan kita di dalam Islam. Saat kita menyampaikan, kitalah yang berusaha pertama kali untuk betul-betul menjalankannya dengan baik. Saudara-saudara sekalian, terbukti akhirnya setan pun tidak kembali datang karena Abu Hurairah di malam berikutnya selalu membaca Ayatul Kursi. Begitu dahsyat. Nah, pertanyaannya, ada apa dalam ayat Al-Kursi sehingga memiliki kekuatan yang dahsyat luar biasa, mengundang intervensi Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kita dari syaitan yang terkutuk dan berbagai kejahatan-kejahatan yang biasa terus dijalankan dan dilakukan oleh setan setiap saat, dari kanan kiri kita, depan belakang kita, atas kita, semua tidak pernah dilewatkan situasi itu untuk hadir setan. Maka kita pun selalu berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ada beberapa ayat yang mengajarkan itu, termasuk dari
Dan itu begitu sering dipakai dan digunakan oleh guru kita almarhum Al-Ustaz Arifin Ilham dalam setiap kegiatan. Dia selalu mengatakan dan selalu meminta perlindungan kepada Allah karena itu begitu berharga. Kita ingin dilindungi kata demi kata kita, ucapan demi ucapan kita, perbuatan demi perbuatan kita, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan setan yang hamazat yang selalu membisikkan. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari bisikan-bisikan setan yang menginspirasi keburukan demi keburukan. Kadang-kadang kelihatannya itu baik, udah nggak apa-apa kau kerjakan sedikit saja, nggak apa-apa. Terus kamu istighfar, Allah itu maha membuka pintu taubat dan ampunan. Kadang bisikan itu terjadi pada orang saleh, orang baik, orang yang sedang tekun beribadah, untuk sedikit saja melakukan kemaksiatan. Untuk itulah kita terus, namanya seorang manusia tidak terkecuali kiai ajengan siapapun, ketergelinciran itu pernah terpeleset sedang berjalan, walaupun di jalan yang kelihatan mulus kita kemudian tiba-tiba terpeleset dan tergelincir, itu bisa terjadi. Maka Allah selalu membuka pintu taubat untuk kembali kepadanya. Jangan mempertahankan diri di tengah-tengah kesesatan. Itu hamba-hamba Allah. Lihat Ayatul Kursi sekali lagi menggambarkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, tidak pernah bergantung pada siapapun. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lihat, kita betul-betul menyandarkan diri kita kepada Allah yang tidak pernah tersentuh, tidak pernah terambil sedikit pun waktu dan perhatiannya sinah oleh rasa kantuk. Kita senang berzikir seperti ini aja ya teman-teman, halo ya, selalu ngantuk. La ilaha illallah, hilang tuh semuanya. Tapi di situ pun Allah Subhanahu wa taala tetap mengapresiasi kita. Ya, ada orang datang untuk ketemu seseorang dan orang itu sedang berada di majelis zikir, tetap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, di situ penting kita bergabung, berteman dengan siapa, itu sangat penting. Rasulullah SAW menyatakan almar'u ala dini khalili, seseorang itu bisa berada pada agama orang yang dicintainya. Kalau orang dicintainya, yang disukai oleh dia adalah orang yang taat beragama, tentu insya Allah agamanya akan ikut baik di situ. Begitupun sebaliknya. Saudara-saudara sekalian, kalimat la ta'khudhuhu sinatu wala naum wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Diakhiri dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sangat luar biasa, hifdhuhum, dalam rangka menjaga manusia. Bumi dan langit ini pun Dia yang maha menjaganya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa huwal 'aliyyul 'azim. Subhanallah, isi kandungannya luar biasa. Silakan dibaca terjemahannya. Lain kesempatan insyaallah dalam beberapa waktu yang akan datang, mudah-mudahan Allah masih memberikan waktu dan usia kepada kita sehingga kita selalu dan terus bertemu di Has Inspiring Channel ini, majelis untuk senantiasa menggali inspirasi dan saling memberi inspirasi di antara kita. Kita gali dari sejarah, dari cerita orang, dari pengalaman YouTuber lainnya. Yuk kita gali inspirasi itu, dan disinilah kita nge-YouTube secara positif insyaallah. Tidak hanya untuk sekedar hiburan, bahkan hiburan kita pun dispiritualisasi, disuntik di dalamnya berbagai nutrisi nilai-nilai kehidupan yang jauh lebih positif dan berharga. Tetaplah di Has Inspiring Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.